Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imsah imsah, usaplah olehmu sekalian. Imsah, usaplah oleh engkau. Apa yang diusap? Ra'sal yatimi, akan kepala seorang anak yatim. Rasul mengisyaratkan, ya, di sini mengisyaratkan, tapi dibahasakan dalam di sini hakaza. Berarti kan Rasul mengibaratkan sambil mengisyaratkan, kemudian mengucapkan. Kalau hakaza saja seperti itu, kita kan mungkin yang tidak melihat tidak paham, ya. Seperti halnya Rasul menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sekalian wahai para sahabat sebagaimana engkau melihat aku melaksanakan salat. Nah, ini untuk umat zaman sekarang tidak bisa dipahami kecuali ada berita dan periwayatan dari para sahabat bahwa Rasul begini begitu gitu, ya. Seperti halnya Rasul melaksanakan kunut, maka ketika sahabat melihat Rasulullah SAW kunut, maka melaksanakan kunutlah para sahabat. Dalam salah satu hadis Rasul menyatakan bahwa kana Nabi SAW yaqnatu, berkunut hatta fariqad dunya, sampai Rasulullah SAW meninggalkan alam dunia ini. Berarti ketika Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabat melaksanakan kunut, bahkan sampai akhir hayat beliau melaksanakan kunut, maka para sahabat meriwayatkan pula kepada para tabi'in, ya, sampai seterusnya. Ini sebenarnya penafsiran dari Al-Quran yang menyatakan bahwa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa sholat itu pertama al-qiyam, qiyam alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu. Tsumma yaqra'ul du'aul iftitah, kemudian membaca doa iftitah. Kemudian tsumma yaqra'u surat al-fatihata, kemudian membaca surah al-fatihah. Tsumma yaqra'u suratan min suwaril Quran, kemudian membaca salah satu surat di dalam surat Al-Quran. Tsumma raka'u, kemudian melaksanakan ruku. Tsummal i'tidal, tuma'ninatu fir ruku, tuma'ninah di dalam ruku, dan seterusnya. Itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ada hanya berwudu ketika akan melaksanakan sholat. Farka'u, kemudian rukuklah. Nah, untuk menjelaskan semua itu diperlukan penafsiran oleh Rasulullah SAW. Penafsirannya adalah hadis yang barusan, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini bagi umat zaman sekarang kan tidak bisa melihat, ya, bagaimana Rasulullah gerak-geriknya, tindak tanduknya, dan lain, bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Maka para sahabat yang menjelaskan. Nah, sahabat menjelaskan langsung setelah meninggalnya Rasul, kan para tabi'in tidak bisa melihat. Para tabi'in, apalagi para ulama salafin, kemudian para ulama kontemporer zaman sekarang, yang terselang waktu antara
1445 tahun yang lalu. Kemudian ada penafsiran dari para ulama-ulama yang menafsirkan hadis Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", ditafsirkan oleh para ulama, salah satunya oleh Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i kemudian diterjemahkan makalah Imam Syafi'i di dalam bab-bab salat mengenai rukun-rukun salat. Kemudian ada salah satunya Syekh Nawawi. Mohon maaf ya kalau Imam Nawawi itu ulama Imam Syafi'i yang terbesar. Salah satu dari madhab Imam Syafi'i, ulama yang paling banyak menuliskan kitabnya adalah Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi di Damaskus. Kalau Syekh Nawawi itu berada di Mekah Tanara, kurang lebih 200 tahun yang lalu ya. Kalau Imam Nawawi 800 tahun yang lalu di Damaskus ya. Nah, kembali kepada periwayatan dari Syekh Nawawi, bahwa Syekh Nawawi menerjemahkan penafsiran Imam Syafi'i di dalam Sifatus Syaja', syarah dari kitab Safinatun Najah, yaitu dengan bab arkanus shalah, rukun-rukunnya shalah, sab'ata asyar, itu semuanya ada 17 ya, seperti yang biasa kita laksanakan, dari mulai al-qiyam alal qadiri, berdiri bagi yang mampu, sampai hatta yusallimu, sampai uluk salam ke sebelah kanan. Sebenarnya setelah uluk salam sebelah kanan itu udah selesai sholatnya. Adapun sebelah kiri itu sunnah menyeimbangkan antara dua salam untuk mengakhiri sholat itu dengan adanya salam ke sebelah kanan. Adapun kiri itu adalah sunnah. Misal gitu ya, ketika kita dari mulai tahiyat, mulai kerasa tuh ada sesuatu yang hendak keluar gitu ya dari dubur kita itu ya. Kemudian ketika assalamualaikum ya sudah keluar, itu sah salatnya. Kenapa? Yang sebelah kiri bukan rukun, itu mah sunnah. Jadi akhir dari salat itu adalah dengan adanya salam, karena yang disebut dengan salat adalah ma yuftatahatu bit takbir wa mukhtatamatu bit taslim, sesuatu atau ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya. Maka ketika Allahu Akbar itu sudah haram sesuatu yang tadinya halal selain dari membaca dan gerakan sholat. Jadi yang tadinya halal, makanan, minuman atau segala macam yang kita miliki itu menjadi haram ketika dalam sholat. Baru ketika sudah taslim, assalamualaikum, halal lagi gitu ya. Maksudnya tidak boleh ada sesuatu yang dengan sengaja di luar bacaan dan gerakan sholat. Maka seandainya ada, kalau bahasa Sunda itu apa namanya, misalkan habis makan gitu ya, ada celah-celah, di celah-celah gigi itu ada sisa-sisa makanan. Nah, kemudian ketika Al-Fatihah dimainin nih sama lidah kita dalam celah-celah gigi itu sudah membatalkan sholat, karena melakukan suatu gerakan atau ucapan di luar sholat. Nah, ini mah dalam keadaan lama dimainin itu
makanan di dalam mulut, mau diludahin banyak orang gitu ya, mau ditelan membatalkan, akhirnya dimainin. Dengan memainkan itu udah batal gitu ya. Itu maksudnya. Makanan sih halal, tapi kalau di dalam sholat maka menjadi haram semuanya. Nah, dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian menjadi sampailah menjadi makalah ulama. Kan tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis ibarat yang menyatakan arkanus sholat sab'ata asyar, rukun sholat itu adalah 17. Yang ada hanya dalam Al-Quran adalah aqimus sholat wa ita'uz zakah, dirikanlah olehmu sekalian akan sholat dan bayarkan zakat. Cuma itu-itunya. Bagi Rasulullah dan para sahabat paham betul bagaimana cara mendirikan tata cara dan pelaksanaan sholat. Tapi bagi kita perlu penafsiran bagaimana sholat yang sesungguhnya. Maka Rasul menafsirkan ayat aqimus sholat dengan suatu ibarat, yakni shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau sekalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Itu ungkapan khitab Rasulullah kepada para sahabat yang tentu saja selain difahami, mereka melihat sendiri gerakan Rasulullah SAW melaksanakan salat. Tapi kan kita tidak mengetahui, maka para ulama menafsirkan hadis Rasulullah SAW dengan makalah-makalah di dalam kitabnya. Ini fungsi para ulama menjelaskan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kesini ada sebagian dari saudara kita yang menyatakan, katanya, lah jangan bermadhab-madhab, langsung aja kepada Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i katanya makan, saya juga makan. Imam Syafi'i minum, saya juga minum. Imam Syafi'i tidur, saya juga tidur. Jadi kalau Imam Syafi'i berijtihad, kita pun bisa berijtihad, katanya. Ini terlalu mengentengkan para ulama ya. Jadi para ulama menetapkan makalah di dalam kitabnya itu berdasarkan ijtihad, istimbatul hukmi dari Al-Quran dan hadis. Tidak semata-mata ngarang ya. Ya karena ulama itu subhanallah ya, justru innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwa yang paling takut di antara hamba-hambaku adalah yaitu para ulama. Udah jelas bahwa para ulama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apalagi subhanallah sekelas Imam Syafi'i, imam yang 4 itu semuanya keturunan Rasulullah SAW. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul mengisyaratkan tentang kehebatan Imam Syafi'i, bahwa Rasulullah SAW menyatakan ilmunya salah satu dari keturunan Quraisy itu meliputi seluruh dunia. Dalam artian ilmunya Imam Syafi'i itu dipakai oleh hampir seluruh dunia. Kan itu Rasulullah tidak menyatakan Imam Syafi'i hanya Al-Quraisy. Iya, itu artinya Rasulullah SAW menyatakan salah satu keturunan Quraisy yaitu Imam Syafi'i gitu ya. Itu berarti Rasulullah SAW memberikan lisensi dan legitimasi kepada para imam mujtahid. Imam mujtahid khususnya imam yang 4 dinyatakan oleh Rasulullah SAW, idza ijtahada al-mujtahiduna, apabila berijtihad imam mujtahid, fa akhta'a, tetapi salah pendapatnya, bukan itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah, falahu
Oh bukan, yang pertama aslaha dulu ya. Fa aslaha, kemudian benar ijtihadnya, falahu ajroni, maka bagi dia mendapatkan pahala dua. Pertama, pahala dari ijtihadnya karena kebenarannya. Pahala yang kedua dari bermanfaat ilmunya untuk para umat. Kemudian idza ijtahadal mujtahiduna, apabila berijtihad imam mujtahid itu imam yang menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian fa akhta'a, kemudian salah itu imam, bukan begitu maksud Allah dan Rasulullah dalam menafsirkannya, ternyata salah, ada kesalahan. Falahu ajrun wahidun, maka tetap bagi para imam mujtahid mendapatkan pahala satu. Sudah jelas ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, mau benar ataupun salah tetap kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya dari imam-imam yang berijtihad, karena kita mengikuti para imam mujtahid gitu ya. Kalau diibaratkan kita semuanya pasti pernah gitu ya menjerang air, masak air gitu ya. Kan pertama air dimasak itu dalam teko gitu ada, atau dalam panci ya. Kalau sekarang mah ya dalam teko gitu ya. Kemudian dalam panci gitu ya. Dalam panci itu kemudian dituangin ke teko, dari teko kemudian baru dituangin ke gelas, dari gelas setelah dirasa sudah dingin baru kita minum. Itu alur bahwa seseorang mengikuti imam mujtahid. Bagaimana kalau seandainya langsung aja dari Quran dan hadis katanya? Kenapa? Imam Syafi'i sama-sama manusia, kita juga manusia. Itu sama dengan minum air langsung ditotor dari pancinya gitu ya. Apa sanggup semuanya? Kan enggak. Semuanya juga ada alurnya. Jadi para mujtahid, terutama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali di dalam ilmu fikih, kalau di dalam ilmu tauhidnya yaitu Imam Hasan Al-Asy'ari, kemudian Imam Al-Maturidi, salah dua orang yang menekuni tentang berijtihadnya dari ilmu tauhid. Kemudian bagaimana dalam ilmu tasawuf, seperti halnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu para ulama-ulama tersebut disebut sebagai imam mujtahid di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang fikih, ada yang di bidang tauhid, pun ada di dalam bidang tasawuf. Semuanya itu mendapatkan lisensi dan legitimasi dari Rasulullah SAW. Andaikan betul penafsirannya tentang Al-Quran dan hadis, mereka insya Allah akan mendapatkan dua pahala. Satu dari ijtihadnya, dua dari bermanfaat ilmunya untuk umat. Yang kedua, apabila para imam mujtahid tersebut salah ternyata di dalam penafsirannya, tetap mereka mendapatkan pahala satu. Gitu ya. Jadi kita mengikuti imam-imam tersebut, alhamdulillah, insya Allah hakul yakin benar. Kalaupun ada salahnya, bagaimana kalau seandainya misal di dalam ilmu fikih kita senantiasa berkunut, kemudian membaca bismillah di dalam Fatihah, kemudian mengusap wajah ketika setelah uluk salam dan lain sebagainya. Kemudian di akhirat nanti kita ditanya, "Hei Qadar, kenapa ente membaca kunut?" katanya, kemudian membaca bismillah dalam Fatihah. Saya tidak bisa menjawab, tapi saya berikut orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i, maka semuanya akan bungkam ketika Allah mempertanyakan siapa imam yang akan mempertanggungjawabkan kamu.
maka tampillah Imam Syafi'i menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Begitu pula ketika kita ditanya tentang masalah ilmu tauhid, qadar katanya, kenapa kamu beriktikad bahwa sifat Allah itu ada 21? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, dan lain sebagainya. Padahal sifat Allah itu miliaran, saking banyaknya. Kenapa kamu beriktikad dan mengajarkan bahwa sifat 20 itu, sifat Allah itu ada 20 katanya. Nah, sebelum saya menjawab dan teman-teman semuanya menjawab, itu tampil Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Imam Al-Maturidi, Syekh Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Kemudian tampillah kedua imam tersebut menyatakan, saya ya Allah yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Saya memodifikasi tentang dasar-dasar dari sifat Engkau itu hanya 20, turunannya banyak turunannya. Setelah diterima hujahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, benar Engkau wahai Hasan Al-Ansari atau Mansur Al-Maturidi, maka semua orang yang mengikuti kedua ulama tersebut dibebaskan dari tanggung jawab. Kemudian bagaimana kalau dalam ilmu tasawuf misalkan kita ada lagi satu pertanyaan dalam ilmu tasawuf. Qadar katanya, kata Allah, kenapa kamu setelah sholat zikirnya hanya la ilaha illallah, tidak yang lain? Bukan karena ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar dan lain sebagainya. Maka ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan Allah karena keluhnya lidah ini, maka tampillah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab pertanyaan Rasul. Saya yang bertanggung jawab ya Allah, karena salah satu dari hadis qudsi Engkau yang menyatakan bahwa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka masuklah ke dalam bentengku, kata Engkau. Wa man dakhala hisni amina min azabi, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka amanlah dia dari azabku. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menerima hujahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia dibebaskan semuanya dari tanggung jawab kita. Subhanallah ya. Jadi betapa mengikuti ulama itu, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa ashabi kan nujum, bahwa para sahabatku ini seperti halnya bintang gemintang. Fattabi'u, maka ikutilah olehmu. Nggak mungkin kan Rasulullah menyatakan bahwa tabi'i atau tabi'ut tabi'i gitu ya, bahwa para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in kan nujum, seperti halnya bintang gemintang. Kan tidak mungkin gitu ya. Yang ada di hadapan Rasul hanya para sahabat. Maka Rasul menyatakan ashabi kan nujum, sahabatku semuanya adalah seperti bintang gemintang, maka fattabi'u, ikutilah mereka semuanya. Gitu ya. Alhamdulillah kita senantiasa mengikuti para ulama, baik di dalam ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Kembali kepada lafaz hakada ya. Imsah ra'sal yatimi, usaplah olehmu kepalanya anak yatim. Hakadha, nah ini Rasulullah mengisyaratkan hakadha
seperti ini gitu ya. Ila muqaddami ra'sihi, sampai kepada mukanya, atau bukan muka apa? Muqaddam itu awal atau ke depan gitu ya, ke depan kepalanya. Jadi kalau kita mengusap anak yatim, yatim itu seseorang yang tidak memiliki ayah. Dari apa namanya? Apa ini namanya? Di atas pundak lah gitu ya, di atas lehernya. Di atas lehernya itu ke depan. Untuk yatim ke depan. Beda dengan seorang yang masih memiliki ayah, berarti itu disebutnya piatu ya, ibunya yang meninggal. Waman lahu abun, dan bagi anak yang masih memiliki ayah, hakaza, seperti ini kata Rasulullah SAW, ila muakhari ra'sihi, sampai kepada belakang kepalanya. Kalau yatim dari belakang ke depan, kalau piatu atau yang meninggal ayah ibunya, maka dari atas ke bawah, seperti itu ya. Ini salah satu ungkapan dari kasih sayang kita kepada seorang anak yatim, yang betapa Rasulullah SAW menyatakan subhanallah kasih sayangnya, salah satunya dengan usapan tangan beliau. Dan ini perlu untuk diikuti oleh umatnya. Nah ini, tapi mohon maaf nih ya, ada satu perbedaan kultur antara Arab dengan Indonesia. Apa itu? Kalau orang Arab memegang lihyah atau apa namanya, janggut, itu suatu penghormatan. Seperti halnya kita ngobrol gitu ya sama teman, Masya Allah janggutnya luar biasa. Itu bagi orang Arab senangnya luar biasa gitu ya. Tapi bagi orang Indonesia bagi orang Indonesia, semua, kalau laki-laki itu ya, semua anggota tubuh bolehlah dipegang, asal jangan kepalanya. Apalagi kalau jawara Betawi gitu ya, ditepuk kepalanya sama dengan nantang gitu. Tapi ini berbeda ya, karena ini perintah Rasulullah SAW dengan imsah. Imsah itu adalah fi'il amar, jadi perintah. Usaplah olehmu, kata lah itu dalam bahasa Indonesia menunjukkan kata perintah. Maka ini karena perintah Rasulullah khusus untuk anak yatim, diusaplah kepalanya sebagai ungkapan rasa kasih sayang. Tapi kalau di luar anak yatim, apalagi sesama orang dewasa, jangan coba-coba gitu ya, ke orang Indonesia mengusap kepala, subhanallah gitu ya. Nah karena bagi orang Indonesia, anggota tubuh yang sangat paling dihormati itu adalah kepala gitu ya. Apalagi kalau seandainya jawara pakai peci antara Madura dengan Betawi gitu ya. Kalau pecinya sampai jatuh, itu berarti tantangan besar. Harus ada yang ngajongkeng gitu ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, apakah seorang anak yatim mendapatkan santunan? Ini ada dua pendapat beliau ya. Yang pertama, bagi anak yatim yang sudah usia balik, bukan sudah bekerja, bukan. Kalau dalam pengertian umumnya Indonesia kan sudah bekerja gitu ya. Tapi menurut menurut Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas, salah satu mufassir terbesar di antara para sahabat. Ini usianya masih sangat muda ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal pun, Sayyidina Ibnu Abbas masih usia 15 tahun. Karena saking hebat dalam penafsirannya, bahwa salah satu doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa fahim ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah Ibnu Abbas wa fahimkul bitakwil, dan fahamkanlah dengan takwil Al-Quran.
Maka subhanallah, salah satu dari para sahabat yang sangat menguasai Al-Quran itu adalah salah satunya Sayyidina Ibnu Abbas. Bahkan ketika Rasulullah SAW menerima ayat terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Maidah ayat 3, bahwa yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika Rasulullah SAW beserta kaum muslimin melaksanakan haji wada, haji perpisahan, Rasul menerima ayat dari Allah yang disampaikan oleh Malak Jibril, al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu wahai Muhammad. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho kepadamu sekalian bahwa Islam adalah agamamu. Ini para sahabat, mohon maaf, bukan berarti membedakan antara sahabat yang lain dengan Ibnu Abbas. Ini mau untuk menyatakan kelebihan daripada Ibnu Abbas. Ditanyakan kepada sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau tentang ayat yang barusan disampaikan oleh Rasulullah? Ya biasa-biasa saja. Itu menyatakan bahwa kita alhamdulillah Allah meridhoi Islam sebagai agama kita gitu. Kemudian ditanyakan kepada Sayyidina Umar, sama. Ditanyakan kepada Sayyidina Utsman, sama. Yang Sayyidina Utsman itu adalah penggagas dari tercetaknya Al-Quran sampai banyak gitu ya. Kemudian ditanyakanlah kepada Sayyidina Ali yang babul ilmi, kata Rasulullah SAW, di antara para sahabat yang paling pintar adalah Sayyidina Ali, tapi khusus untuk penafsiran Al-Quran hanya sahabat Ibnu Abbas yang faham tentang maksud dari tujuan Allah menurunkan ayat tersebut. Kemudian ketika ditanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu wahai Sayyidina Ibnu Abbas tentang ayat yang barusan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita? Jauh sebelum menjawab, Sayyidina Ibnu Abbas langsung bergetar, kemudian menangis terseduh-seduh, bahwa menyatakan inilah isyarat dari Allah bahwa perjumpaan atau kebersamaan kita dengan Rasulullah hampir berakhir. Subhanallah, barulah gempar para sahabat semuanya tentang akan ditinggalkannya oleh Rasulullah. Dan betul saja, ketika sampai ke Madinah, Rasul beberapa hari kemudian langsung demam hebat yang mengakibatkan meninggal dunia. Subhanallah, gitu ya. Berarti Ibnu Abbas benar-benar hebat penafsirannya karena doanya dari Rasulullah SAW. Tadi itu ya penafsiran Ibnu Abbas. Yang pertama, seorang yatim tidak lagi berhak untuk mendapatkan santunan ketika sudah mencapai usia balik. Usia balik bagi laki-laki berapa tahun? Rata-rata 12 tahun, tapi kalau di zaman sekarang karena pergaulan, karena makanan, karena bacaan, mungkin 10 tahun saja sudah usia balik laki-laki, mungkin gitu ya. Bagaimana kalau perempuan? 9 tahun udah usia balik. Jadi menurut Sayyidina Ibnu Abbas bahwa usia balik sudah tidak mendapatkan santunan lagi. Salah satu tafsirnya adalah Al-Mikbas fi tafsiri Ibnu Abbas. Mungkin tebalnya sedikit lebih tipis daripada tafsir Jalalain ya. Di rumah ada dua yang dikiaskan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian penafsiran yang kedua, bahwa kalau seandainya banyak uang santunan, apakah diberikan kepada anak yatim? Nah, khusus untuk santunan ini, selain
faktor usia barusan, usia mencapai usia balik. Dari masjid, ini pendapat Ibnu Abbas ya, yang saya sadur dari ceramahnya Al-Mukarram Profesor Dr. Uwas gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya itu uang masjid, maka uang masjid itu tidak diberikan kepada anak yatim. Tetapi kalau seandainya diberikan kepada anak yatim, maka itu khusus, misalkan ada pengumpulan dana untuk anak yatim, kalau itu baru boleh katanya. Tapi kalau dari masjid yang sudah masuk ke uang kas masjid, tidak bisa digunakan untuk anak yatim, karena berdasarkan Al-Quran tidak ada hak bagi anak yatim untuk mendapatkan santunan. Bagaimana kalau konteks Indonesia? Nah, Profesor Uwas menyatakan dalam konteks Indonesia berbeda katanya. Kalau di Indonesia ini diberikan santunan kalau seandainya yatim itu belum bekerja, artinya belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nah, maka secara umum diberikanlah itu santunan kepada anak yatim yang walaupun sudah balik tapi belum bekerja, belum bisa menafkahi dirinya sendiri, maka secara konteks keindonesiaan secara menyeluruh itu diberikan santunan. Bagaimana perkara dengan pendapat tadi Ibnu Abbas? Itu kan cuma pendapat ya, tidak wajib diikuti. Adapun santunan kepada anak yatim yang diberikan kepada anak yang belum bekerja, menurut Syekh Atiyah Syaqor, dalam Fatwa Al-Asriyah, di dalam bukunya yang berjudul Fatwa Al-Asriyah atau fatwa kontemporer dari ulama Mesir, itu yang diikuti oleh Profesor Uwas, karena Profesor Uwas itu banyak mengutip pendapat para ulama-ulama Mesir, salah satunya Syekh Atiyah Syaqor, bahwa yatim yang masih mendapatkan santunan itu ya pendapatnya Syekh Atiyah Syaqor. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikuti yang ulama yang mana? Yang mana saja, selama itu adalah pendapat ulama, jelas alur Quran, hadis dan kiasnya serta ijma' para ulama, maka diperbolehkan selama ada pendapat yang membolehkan ya. Demikian tentang Ra'sul yatim. Antara yatim dengan piatu itu berbeda. Kalau yatim dari belakang ke depan, kalau piatu dari depan ke belakang, gitu ya. Rawahu Al-Khatib, diriwayatkan oleh Al-Khatib, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza anzala, apabila mau menurunkan Allah ahatan, suatu musibah atau azab atau ujian, minas sama'i, dari langit, ala ahlil ardi, ke penduduk dunia, surifat, maka dihindarkan itu azab, an umaril masajid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadis ini terkenal ketika terjadi wabah wabah corona gitu ya. Justru kalau menurut para ulama, salah satunya berpegangan pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wabah corona, dan corona itu tidak akan ditibakkan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid, bukan memakmurkan pasar, bukan. Bahwa kemarin di Indonesia justru pasar mah tidak diutak-atik, pasar tetap berjalan dari pagi sampai malam, bahkan sekalipun ya. Tapi kalau masjid, kenapa harus ditutup gitu ya? Bahkan orang-orang yang ke masjid itu
wudhu dulu, bahkan mandi dulu, pakai wangi-wangian, bersih lahir batin lah ya. Kenapa harus dijaga? Bahkan di RT saya ada musola. Nah, musola itu ketika lagi puncak-puncaknya sampai dijaga oleh polisi. Masya Allah, saya bilang ya, sampai ditungguin gitu ya, pakai seragam di halamannya. Pas saya tanya, Bapak kalau pasar bagaimana? Oh enggak, kalau itu adalah kebutuhan umum, maka dibolehkan. Astagfirullahaladzim gitu ya. Maka saya alhamdulillah sesekolah ketika corona tidak ada yang terjangkit. Padahal tiap hari ketemu sama murid dan wali murid gitu ya. Yang terjangkit itu hanya 2 orang. Betul ya Pak Gun ya? Hanya 2 orang, Yusuf dengan Hafiz, satu angkatan memang, angkatan pertama gitu ya. Dan itu bukan terjangkitnya oleh orang yang hadir ke sekolah, bukan, karena bapaknya kerja di suatu perusahaannya itu terjangkit, maka terjangkitlah anak dan keluarganya. Itu yang menyebabkan kami semuanya merasa yakin bahwa ini mah subhanallah gitu ya, dan dalam tanda kutip bukan murni dari Allah, tapi ada campur tangan manusia yang mengakibatkan seperti itulah. Alhamdulillah wa syukurillah, corona sudah berakhir. Mudah-mudahan selamanya dan semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.